Nah, ini ada semuanya ya. Nah, silakan kalian untuk berdoa dulu ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jelasin dulu ya. Ahmad Maulida. Namanya yang keras apa suara yang keras? Nabila. Ini Pak. Sama ini aja. Absennya keras absennya. Bisma Hadir. Dena hadir, Dina hadir, Zakwan Erika hadir, Erlangga Fadlan Hadir. Videla Izin Ingram Hadir. Zalda hadir, Rajendra Dan jadi yang nggak masuknya ada beberapa orang ya, yang sakit 3 orang. Nah, jadi kita alhamdulillah ya sekarang masih bisa ketemu lagi pelajaran informatika. Jadi untuk teman-teman yang sakit sekarang kita doakan ya. Jadi semoga lekas sembuh dan kita bisa kumpul lagi belajar sama kita ya. Dan ini yang untuk kalian harus tetap semangat kalian untuk belajar dulu. Pertama kelas 3 ini untuk menghadapi kalian nanti masuk ke SMA atau SMK. Nah, terutama untuk laki-laki ini sebagai generasi penerus ya, tulang punggung keluarga kalian yang laki-laki. Karena kalian itu tidak terus menerus minta sama orang tua ya. Suatu saat kalian itu akan besar dan orang tua itu akan tiada, maka kalianlah sebagai penerus di keluarga kalian. Dan salah satu untuk meneruskan di keluarga kalian itu ya dalam pendidikan, belajar ya yang sungguh-sungguh. Nah, jadi itu supaya kalian ya sedikit termotivasi. Nah, jadi yang mau semangat terus ya dalam belajarnya, karena kalau pelajaran informatika ini identikan dengan teknologi. Nah, teknologi itu selalu setiap hari kita gunakan, betul tidak? Bangun tidur langsung lihat. Itu siapa? Karena air ngambil wudhu sholat ya. Lihat status dulu. Nah, teknologi yang sekarang menurut kalian sudah canggih belum? Sudah canggih ya, betul ya, sudah canggih. Nah, Bapak tidak bisa membayangkan teknologi untuk 20 tahun ke depan. Pada saat Bapak punya HP ya, punya HP sendiri dulu tidak bisa membayangkan ada HP seperti ini yang disebut dengan Android. Dulu Pak, belum bisa nelfon, belum. Baru ada teknologi baru lagi, bisa SMS-an. Ada yang disebut dengan polifonik, itu disebut gaya sebagai polifonik. Nah, mulai dari sana perkembangan teknologi sampai sekarang itu sangat pesat sekali. Baik di
hardware-nya atau di apa? Software ya. Kalau dulu main game itu pakai Mario Bros dulu, Pac-Man, kalau sekarang apa? Masih ya, Mobile Legends. Nah yang minggu kemarin yang sudah dinilai dan belum dibagikan ini Zelda, mana Zelda ini? Zelda, kemudian Dena, mana Dena? Kemudian Amanda. Nah minggu yang lalu kita sudah mempelajari perangkat apa coba? Perangkat alat komputer, betul ya? Coba salah satu perangkat alat komputer sebutkan minimal 4. Karena coba tengah coba sebutkan monitor terus keyboard mouse-nya terus CPU. Nah itu untuk perangkat kerasnya, dan sekarang kita akan melanjutkan untuk mempelajari perangkat lunak komputer, karena tidak lepas ya untuk perkembangan teknologi zaman sekarang. Jadi ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, kemudian ada yang disebut dengan orang yang mengoperasikan atau yang disebut drivernya ya. Nah, jadi apa materi sekarang yang akan kita pelajari itu? Software ya, atau disebut juga dengan perangkat komputer ya. Sudah, kita dilanjutkan ya ke materinya. Jadi kita akan melanjutkan materi mengenai software atau perangkat lunak komputer. Nah di sana perangkat lunak komputer itu ada yang disebut dengan operating system yang kedua, dan ketiga utility. Nah kita akan fokus ke sana ya untuk materi pembahasan hari ini. Nah dilanjut. Nah jadi ini materi pokok pembahasan untuk kali ini, dan kalian nanti harus betul-betul diperhatikan ya. Nah apa yang disebut dengan perangkat lunak atau yang disebut dengan software? Kelompok 3 mana kelompok 3? Soalnya siapa? Katakan yang keras coba. Itu yang ada di depan itu. Perangkat lunak atau software komputer adalah bagian dari sistem komputer yang tidak bisa dilihat dan dirasakan bentuk fisiknya, berupa data-data elektronik yang disimpan dalam komputer dan bisa dioperasikan oleh pengguna komputer. Nah, jadi itu yang disebut dengan perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Apakah yang disebut dengan software itu hanya ada dalam komputer saja? Tidak. Kalau tidak, coba sebutkan alat apa saja yang ada perangkat lunaknya. Handphone, lagi. Laptop, terus CPU. Kalau di mesin cuci ada nggak perangkat lunaknya? Ada nggak? Kalau yang teknologi baru ada sekarang ya. PlayStation ada ya. Di TV ada nggak di TV? Ada perangkat lunak. Jadi hampir semua perangkat-perangkat elektronik yang ada pada saat ini itu ada softwarenya, termasuk lampu LED ya. Pernah kalian atau ada yang punya lampu LED yang bisa di setel gini pakai handphone? Ada nggak? Ada yang punya nggak? Ya ampun. Oh yang warna biru, warna hidung, mah dimatiin ya lampunya. Nah jadi itu perkembangan
perangkat lunak atau software. Nah, kita dibatasi di sini hanya di dalam komputer saja. Ini gambar apa ini? Pernah lihat perangkat apa atau pernah lihat di perangkat apa gambar ini? Apa lagi? Apa nama gambar itu? Apa nama gambar ini? Apa namanya? Android itu ya. Nah, jadi kalau Android itu dikelompokkan ke dalam program apa? Ya, perangkat lunaknya apa? Kalau kan tadi ada 3. Perangkat lunak, operating system. Udah, jadi itu dikelompokkan ke dalam perangkat lunak, operating system. Ada yang beli handphone, disebut orang saya, kamu beli handphone boleh handphone, Android. Kalau dulu gitu ya, mereknya apa? Android. Karena itu tampilan saya tulisan waktu dinyalakan ya, Android ya. Padahal Android itu nama apa? Program sistem ya. Program sistem, software ya. Dikelompokkan ke dalam software komputer. Lanjut. Lihat dulu. Nah, ini pernah lihat di mana ini? Di komputer. Di mana lagi? Di mana lagi? Nah, jadi nama gambar ini adalah jendela. Betul nggak jendela? Ya, jendela ya. Nah, dikelompokkan ke dalam program apa ini? 3 tadi teh, program apa? Operating system ya. Nah, jadi kalau begitu, apa yang disebut dengan operating system ini? Kelompok 6 sebutkan atau bacakan yang keras ya. Kalau sampai kedengaran ke kelas itu 9G. Operating system (OS) atau sistem operasi adalah software yang berfungsi untuk manajemen perangkat keras komputer agar bisa berfungsi serta untuk menjembatani software aplikasi agar bisa digunakan. Punya HP baru, punya komputer baru, tidak ada program sistemnya, bisa dioperasikan tidak? Sama aja ngeluarin perangkat bututnya itu. HP rusak, komputer rusak ya. Nah, jadi perangkat sistem ini merupakan program paling penting ya di dalam semua perangkat yang ada di dalam alat-alat elektronik, baik itu di handphone, di komputer ya, atau di televisi. Kalau televisi model baru ya sekarang smart TV. Jadi kalau dinyalakan itu suka lama dulu ya, nyala loading gitu lah. Karena itu membaca sistem dulu. Nah, kalau sudah tampil, nah baru kita bisa pindah-pindah untuk channelnya. Berbeda dengan TV analog model dulu ya. Kemana diputarkan dengan cekrek sampai 12. Hari pas yang lain nanti channel sampai 200 cuma channel kayak sampai 200 diputarkan terus. Jadi kalau untuk kedepannya lagi teknologi software itu akan meraba atau akan masuk ke dalam semua perangkat-perangkat yang ada di rumah kita ya. Karena kalian nonton TV ini nonton film. Buka pintu. Buka pintu. Pernah lihat nggak? Nah, berarti itu dipakai software ya, pakai aplikasi untuk perangkat pintunya. Kalau kamarnya Pak, ada bisa, bisa lagi ya beli mereka oke. Biasa dulu kan 50 km, cuma caranya di telepon Jadi ada menutup ke pintu box. Jangan lakuin lumayan mau.
Kreatif. Lalu mana? Sudah salah tapi jawab. Nama gambarnya apa itu? Microsoft. Oh, dikelompokkan dalam program apa? Dalam program aplikasi. Nah, dibahas sekarang untuk pembekalan materi kalian ya. Nah, kita dilanjutkan ke mengerjakan kelompoknya. Ini. Jadi nanti kalian kerjakan ini biasa seperti minggu yang kemarin secara berkelompok. Nah, mulai dari sekarang silakan kalian dinyalakan ya untuk komputernya. Kemudian nanti, dengarkan dulu. Kemudian nanti kalau ada yang bermasalah, kalian tidak perlu riwayatnya, karena sebetulnya tidak perlu semuanya dinyalakan. Kayak kelas yang kemarin 9D, kayak harus cerdas sama ninggalikeun ka baturan terus kieu. Hari anu pas ninggal anu ieu mah anu neangan ieu yang mencari materi dan beres, memang udah beres. Udah beres. Jadi satu kelompok misalkan cukup 3 atau 4 komputer yang dinyalakan ya. Hanya bagikan ini. Ini saya lihat di komputer ini. Nanti kalau sini semuanya. Kalian dikerjakannya secara berkelompok ya, maksimal waktunya 20 menit. Selesai tidak selesai nanti harus dikumpulkan. Dengan ini dulu. Yang sudah selesai dikumpulkan dulu biasa ketuanya ya, kemudian dikasih tanggal di para. Nah kalau sudah selesai semuanya, baru dikebapakan ya di hektar dan oleh bapak nanti akan diberi urutan siapa yang ke-1, ke-2, ke-3. Nanti urutan ke-1 biasanya nilainya lebih besar ya. Kemudian kalau sudah selesai diberikan sama bapak, nanti sama kalian harus ada yang mempresentasikan hasil pencarian dari kelompok masing-masing. Jadi nanti perwakilan saja ya, mau ketua atau wakilnya boleh kalian nanti untuk mempresentasikannya. Nah silakan ya kerjakan. Ini kelompok 1. Ada pertanyaan di kelompok 1? Nah ya, sudah jelas ya tugasnya ya. Kelompok 2 mana kelompok 2? 2 yang ini. Kelompok 2 ada semuanya kayak ini. Ada masalah tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Silakan kelompok 3 mana 3? Semuanya mana? Yang ini udah dibagi-bagi belum tugasnya? Silakan ya supaya lebih cepat. Bagi-bagi ya supaya lebih cepat kerjainnya. Kelompok ini ketuanya di sekolah berapa orang? 2 orang ya. Yang hadir udah disini aja namanya tidak itu di sini. Kalau ada yang gampang nanti diskusikan langsung ya. Kelompok 5 orang. Ini ketuanya ini sudah dibagi-bagi belum? Nah, silakan ya. Nanti siapa yang akan cepat duluan. Ini kelompok 6. Ini ketuanya ini. Hadir semuanya enggak? Hadir semuanya. Ada pertanyaan tidak? Tidak, nah silakan kerjakan ya untuk tugasnya.
Saya memahami kita dapat mengetahui program Awas. Di apa diperiksa dulu para dulu sama ketua. Nanti di hektar ya, disatukan. Ya, nanti kalian mengerjain ini ya tugasnya. Evaluasinya. Jadi nggak apa-apa tuh di hektar dulu. Ini untuk evaluasinya ini ya. Jangan lihat buku kalian untuk evaluasinya, silakan dibuka. Jadi saya Waktunya habis, kumpulkan. Terlambat 1 menit, dipotong 5 poinnya. semua bisa duit. Disatuin. Apanya? Ya disatuin, terus disatuinnya alamatnya semua dong. Data, ada semua. Ini juga di waktu ini ya, kerjain ininya. Jadi yang lebih cepat duluan masuk, nanti ada nilai plus untuk kecepatan mengerjakan semuanya. Nilai anu kecil berarti itu kalian tadi hanya melihat keterangan kalian saja ya, kebanyakannya tidak mencari atau tidak didiskusikan untuk materi yang tadi ya. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan kelompok mana nanti plus itu. Katakan apa kesimpulannya yang telah kita pelajari hari ini. Terus yang lain siapa yang ada kesimpulannya? Hah? Ada, jangan lupa kesimpulannya. Sudah ya. Silakan. Jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari
tentang software yang ada di dalam perangkat elektronik ya, terutama yang ada di dalam komputer. Semoga ilmu perhatikan, semoga ilmu yang kalian dapat sekarang itu bisa bermanfaat dan bisa untuk menularkan ke teman-teman yang lain ya, yang belum belajar. Nah, kemudian untuk minggu yang akan datang, nah kita akan belajar tentang browser ya, tentang browser. Yaitu kita belum dibahas untuk browsernya. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk hari ini untuk pembelajarannya. Nah, tadi sudah Bapak periksa untuk semua laporannya, itu sudah bagus. Silakan untuk KM disiapkan dulu KM. Kalau mengakhiri pelajaran hari ini, apabila bisa berbahasa terlebih dahulu orang di dalam hati mulai. Selesai bersalah.